Hai semuanya, saya Laurentius Dexlodio dengan NIM 2210417841. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu supply chain management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Adi Mursalin. Apa itu supply chain management? SCM atau supply chain management adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Secara umum, SCM adalah sebuah pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok, pabrik, gudang, dan toko-toko, sehingga produk diproduksi dan distribusikan dalam jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Kemudian ada tujuan supply chain management. Tujuan supply chain management adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. SCM dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan ini dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses yang terlibat dalam rantai pasokan. Secara spesifik, tujuan SCM adalah antara lain, yaitu meningkatkan efisiensi. SCM dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengurangi persediaan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya transportasi. Kemudian ada meningkatkan kualitas. SCM dapat membantu perusahaan untuk memastikan produk yang memenuhi standar kualitas pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menerapkan sistem manajemen kualitas, bekerja sama dengan pemasok yang berkualitas, dan melakukan inspeksi produk. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. SCM dapat membantu perusahaan untuk menyediakan produk yang tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengelola persediaan dengan baik, menggunakan sistem informasi yang efektif, dan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Kemudian, yaitu fungsi dari supply chain management. Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi supply chain management. Yang pertama, ada fungsi fisik. Fungsi fisik dalam SCM berkaitan dengan pengelolaan pergerakan fisik produk dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasok. Ini termasuk aktivitas seperti pergudangan, distribusi, transportasi, dan manajemen persediaan. Fungsi fisik bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu, dalam kondisi baik, dan dengan biaya yang efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan produk dan mengurangi biaya persediaan. Kemudian ada fungsi mediasi. Fungsi mediasi dalam SCM mengacu pada peran dalam menjembatani hubungan antara berbagai pihak dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Hal ini mencakup koordinasi, negosiasi, dan manajemen konflik antara pihak-pihak tersebut. Fungsi mediasi bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang sehat dan efisien dalam rantai pasok, sehingga semua pihak dapat saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada fungsi biaya. Fungsi biaya dalam SCM mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengurangan biaya dalam rantai pasok. Hal ini termasuk pengelolaan biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya persediaan, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasi SCM. Fungsi biaya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengidentifikasikan peluang penghematan biaya dan pengelolaannya dengan efisien. Selanjutnya adalah manfaat SCM secara langsung. Yang pertama, SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Yang ketiga, melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasikan produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Jika biasanya ada manfaat secara langsung, maka ada juga manfaat secara tidak langsung. Di sini manfaat secara tidak langsung
antara lain kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Kemudian meningkatkan pendapatan, semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Kemudian ada komponen SCM. Komponen supply chain management antara lain ada upstream supply chain. Upstream supply chain adalah bagian dari supply chain yang berfokus pada pengadaan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Upstream supply chain mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pemasok, mulai dari pemilihan pemasok hingga negosiasi harga dan kontrak. Upstream supply chain sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi biaya produksi, kualitas produk, dan ketepatan waktu pengiriman. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki manajemen upstream supply chain yang efektif. Kemudian ada internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Kemudian ada downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after-sale service. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan. Dalam konteks rantai pasokan, supplier adalah pihak yang menyediakan bahan baku, komponen, atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi. Manufaktur adalah pihak yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Manufaktur dapat berupa perusahaan manufaktur, pabrik, atau bengkel. Distributor adalah pihak yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer atau konsumen akhir. Kemudian distributor dapat berupa perusahaan, perorangan, atau badan usaha lainnya. Retailer adalah pihak yang menjual produk kepada konsumen akhir. Retailer dapat berupa perusahaan, perorangan, atau badan usaha lainnya. Kemudian yang terakhir ada customer. Customer adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari perusahaan lain. Customer adalah salah satu elemen terpenting dalam bisnis karena mereka adalah sumber pendapatan bagi perusahaan.